Kita mulai mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir kembali di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis zikir, majelis tadabbur Al-Qur'an. Mudah-mudahan hadirnya kita senantiasa setiap langkahnya dicatat sebagai amal soleh, sebagai ibadah, dan setiap helaan nafas kita dicatat sebagai bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami lanjutkan untuk kajian tafsir Al-Quranul Karim, saya sekarang 79 dalam surat Al-Baqarah. Nanti mungkin yang banyak kita sharing, tanya jawab, supaya kajiannya jadi hidup. Soalnya ini tema-temanya masih nyambung kaitannya dengan karakter-karakter kaum Bani Israel. Dari beberapa pertemuan ini sejak habis Lebaran masih kita membahas tentang tema yang berkaitan dengan kaum Bani Israel. Terakhir yang kita bahas di antara sifat karakter dasar dari kaum Bani Israel, yang tentu ini bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar kisah yang diangkat oleh Allah di dalam Al-Quran, tapi sebetulnya lebih dari itu merupakan kocok penggolo bagi kita. Jadi sebagai cermin agar kita tidak sama dengan mereka, agar kita tidak punya sifat seperti sifatnya kaum Bani Israel. Apa yang harus ditinggalkan dari sifat kaum Bani Israel? Di ayat yang kemarin Allah sampaikan, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Karakter dasarnya orang Bani Israel itu diberikan banyak nabi, diberikan banyak kitab, tapi mereka minhum ummiyun, yang la ya'lamunal kitab. Mereka itu ummi, jadi seolah asing dengan kitabnya. Dengan kitab yang Allah berikan kepada mereka asing, nggak paham, belas. Atau hanya sebagian mereka yang punya pemahaman tentang Alkitab. Sehingga ini menjadi ukuran bagi kita. Kalau kita kemudian diberikan oleh Allah Al-Quran, kita diberikan oleh Allah kitab yang menjadi panduan hidup kita, maka jangan sampai kita kemudian ummiyuna la ya'lamunal kitab, nggak paham terhadap kitab Quran. Mungkin baca Qurannya pas Ramadan atau baca Qurannya kalau pas enggak, atau baca Qurannya ya sekedar saja. Nah ini tidak boleh. Supaya kita tidak masuk kepada kelompok seperti tadi yang minhum ummiyun, maka ya mau nggak mau kita harus dekat dengan Quran. Kita harus mungkin setiap hari kita satu lembar Quran kita baca, kita sempatkan satu ayat untuk tahu artinya, syukur didalami lagi tentang
makna dan tafsirnya. Nah, ini menghilangkan sifat ummiyuna la ya'lamunal. Sehingga ketika kita seperti hari Kamis pagi ini kita hadir, ini sebetulnya hal yang penting nih. Penting supaya kita tidak masuk dalam kelompok-kelompok yang seperti tadi disifati minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniyah wa inhum illa yazunun. Jadi hanya amani dan hanya menduga-duga. Kira-kira isi Quran itu seperti ini, jarine katanya seperti ini. Padahal kita nggak tahu persis, melihat persis, melihat sendiri dengan mata kepala kita tentang isi kandungan Quran. Nah, ini yang nggak boleh. Maka alhamdulillah dari sinilah kemudian kita punya semangat lagi tadi. Meskipun kita sudah tidak muda lagi, tapi dengan disemangati Al-Quran seperti ini, ngajinya jadi semangat. Pengen tahu isi kandungan Al-Quran. Rasanya kemudian kalau sehari nggak ngaji, ada sesuatu yang kurang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sampaikan di ayat yang berikutnya. Ini yang lebih dahsyat lagi, sifat yang sangat dibenci oleh Allah dari kelompok kaum Bani Israel, orang-orang Yahudi. Mereka bukan hanya tidak tahu tentang Alkitab, tapi orang yang ahli kitab pun punya perilaku yang sama, yaitu perilaku yang dibenci oleh Allah. Kalau tadi di ayat yang awal itu sebagian yang mereka itu tidak paham. Nah, sebagian yang paham tentang kitab ini juga banyak penyelewengan. Penyelewengannya apa? Di antaranya di sini disampaikan oleh Allah, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Jadi sama-sama punya kesalahan fatal, sama-sama punya penyelewengan. Yang nggak tahu, yang ummi itu juga nggak mau belajar. Jadi sebagian separoh lah. Sebagian besar mereka itu terhadap kitabnya acuh tak acuh, nggak mau belajar, nggak mau tahu. Yang tahu dari mereka orang ahli kitab itu kemudian menyelewengkan isi kandungan Al-Quran atau isi kandungan kitab-kitab mereka itu sesuai dengan seleranya sendiri. Ini kan sama-sama. Jadi yang separuh sebagian itu nggak mau belajar, sementara yang belajar itu pengennya yang enak-enak. Kalau ada ayat yang kemudian sesuai dengan seleranya, mendukung daripada kebutuhan dan pemikirannya, kemudian disampaikan. Tapi ketika ada ayat-ayat yang kira-kira membahayakan eksistensi mereka, mereka kemudian menghapusnya, tidak diajarkan, di skip saja. Nah, dua perilaku ini sama-sama perilaku yang tidak diakui atau yang Allah Subhanahu wa taala itu kemudian benci. Nah, jangan sampai kita umat Islam punya dua perilaku ini. Yang sebagian nggak mau tahu tentang isi Quran, yang paham kemudian ngegoh-ngegoh ke Quran sesuai dengan kebutuhan duniawinya. Nah, ini yang tidak boleh. Maka disampaikan oleh Allah, fawailul, maka celakalah. Celaka bagi siapa? Lilladzina yaktubunal kitab, orang-orang yang menulis Alkitab, itu kitab-kitab sebelumnya, Zabur, Taurat dan Injil, yang menjadi pegangan mereka kaum Bani Israel. Biaidihim, menulis dengan tangannya. Ini secara letterlek disampaikan oleh Allah, yaktubunal kitab biaidihim. Jadi mereka itu memang sengaja menulis. Mereka menuliskan ayat-ayat dari Allah. Kemudian apa? Summa yaquluna hadza min 'indillah. Mereka katakan bahwa ini adalah dari sisi Allah. Padahal atas rekayasa karangan mereka sendiri,
selip-selipkan di dalam makna-makna kitab atau makna-makna ayat yang kemudian dia katakan bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kitab-kitab terdahulu itu menjadi tidak asli lagi. Bahkan tidak bisa dibedakan mana yang asli dari Allah, mana yang ini sisipan, tambahan, gubahan dan lain sebagainya. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran ini Allah sudah declare bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, inna nahnu, sesungguhnya kami. Kenapa Allah sampaikan kami? Karena turunnya Quran itu meskipun Allah bisa menurunkan langsung ke Nabi Muhammad, tapi melalui proses. Dari Allah disampaikan ke malaikat Jibril, kemudian dari malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Bahkan ketika kita paham tahu tentang Al-Quran, prosesnya juga panjang. Dari Rasulullah ke sahabat, sahabat ke tabi'in ke kurun berikutnya sampai guru-guru kita, sampai kita paham. Artinya Allah turunkan Quran kepada baginda Rasulullah, Allah sampaikan Quran kepada kita melalui beberapa tahap. Makanya dibahasakan inna nahnu, sesungguhnya kami. Jadi bukan berarti kemudian Tuhan itu banyak. Ini seperti orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhannya Islam itu banyak. Buktinya apa? Nah, itu disampaikan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra, bahwa sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Kalau Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, padahal Allah sampaikan kami, berarti Tuhan itu banyak. Nah, ini sesuatu yang orang mengartikan dari terjemahannya saja efeknya seperti itu. Karena apa? Karena secara terjemahan ya memang bahasanya begitu. Quran katanya firman Allah, kalam Allah. Kok Allah mengatakan sesungguhnya kami, berarti kan Tuhan itu benar. Makanya perlu membaca Quran, memahami Quran itu butuh tafsir, pemahaman dari para ulama supaya kita tidak terkecoh, supaya kita ini faham dengan apa yang dimaui, yang diingini oleh Quran. Ya seperti tadi, bahwa pemahaman para ulama, kenapa Allah menyampaikan inna nahnu, sesungguhnya kami, karena ketika Allah menurunkan Quran itu ada beberapa proses tahapan yang dilalui, sehingga Allah membahasakan kami. Pun demikian, ketika Allah menjaga Quran, wa inna lahu lahafizun, kata Allah, dan sesungguhnya kami, ini juga menggunakan kami lagi, lahafizun, yang akan menjaganya. Maknanya apa? Para ulama menjelaskan, meskipun Allah itu dengan sendirinya mampu menjaga Quran, tetapi Allah mengajak kita untuk sama-sama menjaga Quran, yang tidak diberikan garansi kepada kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab Zabur, Taurat dan Injil itu enggak ada garansi seperti garansinya Quran yang Allah sampaikan sendiri, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Maka mudah-mudahan dengan kita ini belajar Quran, menghafalkan Quran, ini masuk dalam kelompok ayat tadi, kamilah yang akan menjaga. Maka dari ayat itu kita punya inspirasi, kita membangun yayasan rumah Quran itu, ya diantaranya apa? Supaya kita itu masuk dalam kategori orang yang dalam ayat itu. Wa inna lahu lahafizin. Artinya kalau kita punya majelis, punya yayasan, yang yayasan itu punya concern untuk menjaga Quran, jaga isinya, menjaga ayat-ayatnya, sama artinya
kita itu pengen masuk dalam kelompok inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, siapa saja orang yang punya kontribusi bersedekah, 1 semen, 1 kol pasir dan sebagainya, itu sama masuk dalam kategori wa inna lahu lahafizun. Nah, ini satu mindset pemikirannya. Jadi bukan hanya kemudian kita punya yayasan tapi tidak punya tujuan. Nah, tujuannya tadi terinspirasi Quran, kita pengen menjadi bagian yang dikatakan oleh Allah sebagai penjaga Al-Quran. Termasuk majelis ini. Majelis ini tadi di samping menghilangkan sifat minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab, tapi juga sekaligus dengan kita belajar memahami makna dan isinya, itu juga dalam menjaga eksistensi dan makna serta kandungan-kandungan dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi luar biasa sekali. Makanya majelis-majelis semacam ini yang di dalamnya mengajarkan Quran, ayat-ayat Allah itu disifati oleh Rasulullah luar biasa. Kata Rasulullah, beliau mengatakan bahwasanya khairukum, sebaik-baiknya kalian. Apa itu? Man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang belajar Al-Qur'an dan juga orang yang mengajar Al-Qur'an. Itu sifat terbaik. Makanya sifat terbaik ini kemudian disampaikan oleh Rasulullah sebagai motivasi kita belajar Al-Quran. Ya, dari yang tidak bisa membaca, di sini juga ada majelis untuk latihan baca Quran. Dari abatasa, dari jilid, kemudian kalau sudah bisa mungkin bisa dilanjutkan dengan tahsin. Dibaguskan tahsin itu maknanya adalah baca Quran sesuai dengan ilmu qiraatnya, sesuai dengan hak-hak qiraatnya. Jadi misalnya haknya dibaca panjang, ya harus dibaca panjang. Haknya dibaca pendek, ya harus dibaca pendek. Haknya dengung, ya dengung. Itu namanya baca Quran itu sesuai dengan hak-haknya. Karena apa? Karena baginda Rasulullah SAW juga mengingatkan kita baca Quran supaya terus jadi baik. Nabi sempat memberikan satu peringatan keras. Kata Nabi, rubba qari'il lil Qur'an wal Qur'anu yal'an. Jadi kata Nabi, rubba itu artinya banyak, bukan hanya sedikit. Jadi kata Nabi, rubba qari'in, banyak orang yang membaca Quran. Qari' rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Tetapi Qur'annya itu justru melaknati. Karena membaca tapi tanpa ilmu. Jadi baca tapi nggak mau belajar tentang bagaimana cara membaca yang baik, cara membaca yang fasih, yang sesuai dengan makharijul hurufnya. Jadi huruf-huruf itu juga ada haknya. Haknya huruf itu sesuai dengan makhraj. A ya dibaca A, Ba ya dibaca Ba, dan lain sebagainya. Termasuk tadi tajwidnya. Nah, ini Rasulullah SAW supaya kita itu terus dalam hubungannya dengan Quran itu baik. Baik itu artinya apa? Selalu diilmoni. Baca ya tadi sesuai dengan tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan panjang pendeknya, gunah-gunahnya, kemudian dengung-dengungnya itu diperhatikan. Ini tentang haknya qiraat. Jadi Rasulullah SAW ini menganjurkan kita agar kita dekat dengan Al-Quran, tetapi juga Nabi memberikan satu peringatan. Jadi Nabi seimbang, satu kadang peringatan, kadang diberikan motivasi yang luar biasa. Motivasi yang dari Rasulullah ini juga luar biasa dahsyatnya. Kata Rasulullah, ahlul Quran ahlullah.
ahlinya Quran itu adalah keluarganya Allah. Coba. Jadi kita ini kalau megang Quran, kalau berhadapan ke guru untuk belajar Quran, kalau kita ngaji tafsir semacam ini, membaca Quran, mentelah Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, itu disifati sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Siapa yang gak senang kalau kita misalnya disifati sebagai keluarganya Pak Gub, keluarganya Pak Wali, keluarganya Pak Pres, itu aja sudah senang. Cerita selfie-nya kemudian dipajang di media sosial gitu. Rasanya senang, bangga punya kerabat, punya saudara, punya keluarga yang menjadi pejabat. Nah, ini Rasulullah SAW menginformasikan ahlul Quran, ahlullah. Siapa ahlul Quran? Ya tadi para ulama menyampaikan ahlul Quran itu satu man ta'allamal Quran, orang yang belum bisa kemudian datang ke guru untuk belajar. Ini juga masuk dalam kategori ahlul Quran. Jadi kategori yang paling di bawah itu man ta'allamal Quran. Ketika belum bisa belajar, itu langsung dapat sertifikat ahlullah. Yang kedua kata para ulama adalah man hafizul Quran. Ini grade yang agak tinggi lagi. Jadi orang yang hamilul Quran, yang lisannya itu ada Quran, yang hatinya itu ada Quran, itu grade keluarganya Allah yang lebih tinggi. Kalau tadi man ta'allamal Quran umum, siapa saja yang belum bisa terhadap Quran kok mau berinteraksi Quran dengan belajar, menghadiri guru untuk belajar abatasa sampai bisa baca, termasuk kita majelis tafsir semacam ini, itu ahlul Quran atau ahlullah paling bawah. Kemudian tadi yang kedua adalah man hafizul Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran. Grade yang tertinggi ini tentu semuanya ini kemudian akan dapat, yaitu man amilal Quran, orang yang melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Kita nggak bisa mengetahui mengamalkan isi Quran kecuali kita telah belajar. Kita telah tadi paling tidak menghafalkan sedikit demi sedikit yang menjadi hak kewajiban kita dalam menghafalkan Quran. Misalnya Fatihah, surat-surat pendek yang menjadi bekal kita untuk sholat. Itu minimalnya itu. Kemudian kita pesan-pesan Quran, ayat-ayat Quran, perintah-perintahnya Quran kita laksanakan, larangannya kita jauhi. Itu man alimal Quran, amilal Quran, orang yang melaksanakan pesan-pesan perintahnya Al-Quranul Karim. Ini disebut sebagai ahlul Quran, ahlullah. Jadi motivasinya juga luar biasa. Di samping tadi ada peringatan yang keras, kata Rasulullah, kalau kita ini dengan interaksi dengan Quran, ya jaga Quran. Kita baca dengan hak-haknya qiraah. Kemudian kita hafalkan Al-Quran. Insya Allah kita semua ini termasuk ahlul Quran, ahlullah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara karakteristik kaum Bani Israel, orang-orang dulu itu kebanyakan mereka minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab, sementara yang paham tentang kitab malah kemudian alladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Jadi mereka tambah-tambahkan ayat, tambah-tambahkan firman Allah yang mereka hasil olah fikir mereka sendiri, tapi di atas namakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah penipuan yang luar biasa. Kebohongan yang paling besar adalah kebohongan terhadap kitab suci. Makanya alhamdulillah kita punya kitab yang tadi dideklar oleh Allah
Allah sampaikan sendiri, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa kamilah yang akan menjaga Quran, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka itu kemudian merekayasa menambah-nambahkan isi kitab? Liyashtaru bihi samanan qalila, agar mereka mendapatkan upah atau mendapatkan dunia yang mereka ingini. Jadi misalnya kalau di zaman kita, alhamdulillahnya kalau kita ini hanya menafsirkan saja, kadang menafsirkan sesuai dengan seleranya, tapi nggak sampai merubah ayat atau menambah ayat. Jadi kalau di kita ini hanya kadang orang menafsir dari sudut pandangnya masing-masing. Misalnya dari sudut pandang partai A sukanya mengambil ayat ini misalnya, dari partai B misalnya suka mengambil ayat ini. Ini hanya sudut pandang saja yang mereka kemudian ambil angle-nya, tapi tidak sampai merubah seperti kaum Bani Israel itu merubah dari kitab sucinya. Dan ini ya masih dalam kategori yang lumayan, hanya kita menafsirkan dengan sudut pandang masing-masing. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan kata Allah, celakalah lahum bagi mereka mimma katabat aydihim, yang karena tulisan tangan mereka, katabat aydihim. Fawailul, dan juga wawailun, dan celakalah lahum bagi mereka mimma yaksibun, apa-apa yang mereka usahakan. Jadi betul-betul ini suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah, bahkan kemudian langsung diberikan stempel, dijas oleh Allah, fawailun, maka celakalah. Ini diulangi sampai 3 kali dalam satu ayat. Yang pertama fawailun, yang kedua fawailun lahum, yang ketiga fawailun lahum. Ini jadi ada 3 kata wail di dalam satu ayat. Ini artinya satu kebencian Allah yang sudah memuncak ketika orang-orang itu merubah-rubah isi kandungan dari kitab. Hanya sekali lagi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Al-Quran, yang Al-Quran ini masih orisinil dari 1445 tahun yang lalu, bahkan lebih, karena tahun Hijriah itu mulai dari tahun ketika Rasulullah hijrah. 10 tahun sebelumnya itu sudah menerima Al-Quran Rasulullah SAW. Sampai dengan sekarang masih asli, meskipun di dalam cara penulisannya itu kemudian ada cara tanda baca yang dulu zaman Rasulullah tidak ada. Jadi zaman Nabi itu nulis Quran hanya hurufnya saja, belum ada titik, belum ada harokat, belum ada waqaf, belum ada tanda baca lain. Nah, kalau kita ini luar biasa, bahkan tanda baca guna misalnya dikasih tanda merah, iqlab dikasih tanda hijau. Ini sudah sangat memudahkan kita. Bahkan terjemahan, bahkan tafsirnya, bahkan kemudian detail-detail Quran yang kira-kira susah dipaham, ini sudah banyak sekali ditulis oleh para ulama, sehingga kayaknya tidak ada alasan lagi kita tidak paham, tidak tahu tentang Al-Quran. Bahkan di HP kita saja, kita buka aplikasi Quran, aplikasi tafsir, aplikasi macam-macam langsung muncul. Jadi kita sekali lagi tidak ada alasan kita tidak tahu tentang Al-Quran. Makanya kalau di ayat Quran itu ada innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir, itu rasanya sudah tidak ada alasan kalau ada orang di zaman sekarang itu kemudian tidak pernah dengar tentang dakwahnya Islam,
tidak pernah mendengar tentang Al-Quran. Jadi kalau nanti misalnya di akhirat ditanya, kenapa engkau tidak Islam? Saya gak pernah tahu tentang Nabi Muhammad, saya tidak pernah tahu tentang Al-Quran. Ini bisa disalahkan, karena dunia yang sekarang ini dunia yang luar biasa, ada di genggaman tangan kita. Kita mau tahu tentang Amerika, tinggal googling saja, itu sudah tahu tentang detail-detailnya Amerika. Padahal kita mungkin tidak pernah ke sana. Kita pengen tahu ujung dunia manapun yang kemudian kita belum pernah singgah, belum pernah ke sana, tapi dengan hanya satu genggaman tangan, yaitu HP kita bisa tahu. Ini tentang apa? Dunia yang sudah semakin kecil, sehingga insya Allah dengan kita setiap hari Kamis ngaji tafsir, di hari lain di pengajian majelis-majelis yang lain, di rumah kita baca Quran, insya Allah kita digolongkan sebagai ahlul Quran, ahlullah, sebagai keluarganya Allah. Amin Allahumma amin. Sebelum saya lanjutkan di ayat yang berikutnya, mungkin bahkan mau menambahkan atau ada yang mau